Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di Minggu 5 Juli 2020 dengan tema Penyembah Sejati. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Imam Maksum. Mari kita mempersiapkan diri dan tempat yang selayaknya beribadah kepada Tuhan. Persembahan dapat jemaat kumpulkan di dalam amplop di rumah masing-masing, diberi tanggal dan nama, dan kemudian jemaat bisa serahkan ke gereja atau menghubungi perwakilan majelis. Atau jemaat dapat mengirimkan ke rekening BCA GPMRI Batam yang sudah tertera. Halo adik-adik semua, ibadah online Sekolah Minggu GPMRI Batam akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Akan ada Tata dan Toto yang akan menemani adik-adik untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Mari Papa dan Mama tolong mendampingi setiap anak-anak untuk bisa mengikuti ibadah online dengan baik, membaca Alkitab, menghafal ayat, serta membuat aktivitas bersama-sama. Link ibadah online sekolah minggu sudah disertakan bersama-sama dengan link ibadah online kebaktian umum. Mari Papa dan Mama, kakak dan adik bisa menolong setiap anak-anak untuk bisa beribadah online dengan baik. Persekutuan tengah minggu tetap diadakan seperti biasa melalui Zoom Fellowship. Persekutuan Komisi Pria setiap hari Rabu pukul 7 malam. Persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Zoom, live Instagram, maupun live Facebook GPMRI Batam. Persekutuan wanita akan diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Persekutuan KPR setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Mari kita tetap bersama-sama bersekutu melalui sosial media yang ada, agar dalam masa-masa ini kita bisa tetap saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Jemaat juga bisa memperhatikan beberapa sosial media GPMRI Batam. Instagram @gpmri_btm, Facebook GPMRI Batam, dan YouTube channel GPMRI Batam Official untuk mengikuti persekutuan maupun mengetahui informasi mengenai kegiatan gerejawi GPMRI Batam. Ibadah kita selama bulan Juli akan tetap diadakan secara online. Ibadah online dan offline akan dimulai pada bulan Agustus, minggu pertama tanggal 1 Agustus 2020 disertakan dengan perjamuan kudus. Gereja akan membuka ibadah online dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Informasi mengenai ibadah selanjutnya akan disampaikan kepada jemaat melalui sosial media yang ada. Mari tetap terus menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Dalam masa new normal ini, biarlah kita pun tetap menjaga diri dan tetap menjaga kebersihan agar mengurangi penyebaran COVID-19. Mari kita juga terus berdoa bagi pemerintah, tim medis, pasien, maupun setiap masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menopang kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita memasuki awal minggu pertama di bulan Juli. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Kita datang mau beribadah kepada Tuhan. Mari saya ajak jemaat kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mulai dengan Suci, Suci, Suci KPPK 60. Amat kuasa, kau
mari kita bersaat teduh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Foto yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Mari jemaat kita sama-sama membacakan ayat emas kita dari Roma 12 ayat 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan engkau supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kita bersyukur kita mempunyai Allah Tuhan yang seperti Allah yang kita sembah, besar, perkasa, penuh kemuliaan, Tuhan yang indah dan yang termanis di dalam hidup kita. Mari kita memuji Allah kita dengan pujian Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini.
sembah Kau ya Allahku. sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Pada hari ini juga kami bisa datang untuk bersama-sama saudara-saudari kami beribadah kepada Engkau, walaupun di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau dapat menyertai setiap kami, Engkau dapat membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa juga supaya Tuhan Kau juga dapat mengampuni setiap dosa-dosa kami, baik yang kami perbuat secara sengaja maupun yang tidak. Engkau dapat menyucikan setiap hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meminta Tuhan tak menuntun kehidupan kami dan menyertai kami di setiap saat. Dan dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Imam Maksum dengan tema penyembah yang setia. Sebelumnya kita akan memuji Allah kita kembali dengan pujian KPPK 194, pada Yesus percayalah. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkan asal kau percaya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah secara khusus. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sudah menolong kami, memimpin dan menjaga kami, melindungi kami. Pagi hari ini kami sudah kembali lagi datang untuk beribadah dan memuji Tuhan. Dan kami bersama-sama sudah menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berbicara, menyapa dan menegur kami, membawa kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan, Engkau pakai dia, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu sendiri yang nyata bagi setiap kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan, penyembah sejati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita bersama-sama melihat perjalanan umat Israel, bagaimana perjalanan mereka dari sejak Abram dipanggil oleh Allah, hingga kita melihat Ishak, Yakub, dan sampai mereka dibuang ke tanah Mesir. Allah sama. Allah yang memanggil mereka, Allah yang mengkhususkan mereka sebagai umat, Allah yang sama. Namun demikian kita bisa melihat bagaimana juga orang-orang Israel setelah dibawa keluar dari Mesir, menduduki diam di tanah perjanjian, mereka berubah setia. Mereka menyembah Allah-Allah yang ada di sekitar mereka. Allah yang dijadikan Allah, bukan Allah yang sesungguhnya. Bukan Allah yang memanggil dan memilih mereka, bukan Allah yang menuntun dan menyertai mereka. Tetapi Allah yang disembah oleh orang Amori, oleh orang-orang Kanaan di mana mereka menduduki tanah perjanjian itu. Yosua melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan mengizinkan umat Israel berada di dalam kekalahan, di dalam penghukuman karena iman mereka. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat apa yang Yosua katakan di dalam Yosua 24 ayat 15 yang sudah kita baca. Sampai hari itu, ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian pun masih melakukan penyembahan kepada Allah lain yang bukan Allah, yang sangat ditentang dan dimurkai oleh Allah. Yosua berkata di dalam ayat 15 ini, bagian yang terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku,
kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini menjelaskan bagaimana Yosua bukan saja mengatakan orang-orang yang percaya kepada Allah, keluarga-keluarga yang percaya kepada Allah. Tetapi juga Yosua tahu persis kepada siapa dia harus beribadah. Kepada siapa mereka harus menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, penyembah sejati merupakan hasil pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Allah yang benar-benar Allah, bukan sesuatu apapun itu bentuknya yang dijadikan Allah kemudian disembah. Yosua mengajak dan mengingatkan saya dan saudara pagi hari ini. Bagaimana setiap orang, seseorang dapat menjadi penyembah Allah yang sejati di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Ini yang akan bersama-sama kita pelajari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita membaca hanya Yosua 24 ayat 15, kita bisa membaca ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana kala itu Yosua memang dia sudah tua. Dia sudah tua dan usianya sudah begitu banyak. Tetapi Yosua memiliki pergumulan yang tetap. Yakni mendapati orang-orang Israel. Bangsa umat yang dipilih, ditetapkan oleh Allah. Yang dipanggil, dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan di Mesir, bukannya menyembah Allah yang hidup, tetapi justru hatinya berpaling dan berubah setia, menyembah Allah yang dimurkai oleh Allah, Allah orang-orang Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yosua menjelaskan di dalam ayat 1 pasal 24 ini tentang Allah yang sudah memanggil Abraham, memanggil Ishak dan juga Yakub dan menetapkannya menjadi bangsa yang besar, yang menikmati memiliki janji Allah yang diberikan kepada Abraham di dalam Kejadian 12. Yosua menjelaskan dengan rinci Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yosua menjelaskan itu kepada umat Israel. Dan di dalam ayat yang ke-14 Yosua mengatakan juga demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Mengapa Yosua mengatakan demikian? Karena Yosua mendapati, Yosua melihat, mengalami bagaimana orang-orang Israel, umat yang dipilih Allah, berubah setia dan tidak takut kepada Allah. Beribadah pun tidak dengan hati yang tulus, ikhlas. Yosua melihat itu. Yosua mendapati itu. Bukan saja mendukakan hati Yosua sebagai seorang pemimpin yang memimpin mereka setelah Musa dipanggil oleh Tuhan. Terlebih apa yang dilakukan oleh umat Israel itu mendukakan hati Allah. Menjadi bentuk ketidaksetiaan dan ketidaktakutan mereka akan Allah. Oleh sebab itu Yosua oleh sebab itu takut
takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Bagian berikutnya dikatakan, jauhkanlah yang kepadanya nenek, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang pertama saya ingin mengajak di dalam bagian ini, iman Yosua. Saya ingin mengajak kita sekalian melihat bagaimana iman Yosua begitu jelas meyakini Allah yang hidup, Tuhan yang memanggil dia, memakai dia, menyertai dia. Akhirnya sampailah pada kesimpulan di dalam ayat 15 bagian yang terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 8 kita bisa melihat bagaimana iman Yosua. Ketika Yosua mulai tampil di antara 12 pengintai yang diutus oleh Musa. 10 orang keluar pulang dari tanah Kanaan setelah 40 hari. 10 orang membawa berita busuk yang mendukakan dan melemahkan semangat orang Israel, bangsa Israel. Tetapi Yosua dan Kaleb membawa berita yang lain yang bertolak belakang dari apa yang diberitakan oleh 10 orang yang bersama-samanya pergi ke tanah Kanaan. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Iman ini tidak hanya berhenti di seberang sungai Yordan ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian. Iman Yosua ini terus bertumbuh dan terus bertumbuh kepada pengenalan akan Allah yang benar, akan Allah yang sejati, akan Allah yang hidup. Proses demi proses itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yosua mendapati bagaimana umat Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Bahkan setelah Musa tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Bahkan sampai orang-orang Israel itu menduduki tanah perjanjian. Memang belum seluruhnya diduduki. Tetapi sebagian besar dari mereka sudah mendapat tempat mendapat hak milik seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Di sanalah hati mereka sudah berubah. Ketika mereka melihat tanah Kanaan itu benar begitu makmur. Dikatakan di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hati mereka mulai berubah. Iman mereka mulai berubah. Meskipun mereka tetap percaya kepada Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-14, mereka pun beribadah kepada Tuhan sekedar formalitas.
tidak dengan tulus, apalagi setia. Oleh sebab itu Yosua mengingatkan, beribadalah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Namun tidak dengan Yosua. Yosua tetap percaya kepada Tuhan. Yosua tetap percaya bahwa Allah yang memanggil umat Israel ketika Abram belum menjadi siapa-siapa dan belum punya apa-apa. Sampai sekarang digenapi janji Tuhan itu. Yosua percaya Allah yang sama. Oleh sebab itu Yosua percaya dan membulatkan hati, membulatkan tekadnya untuk beribadah kepada Tuhan yang memanggil mereka, yang memanggil, menuntun, dan menyelamatkan mereka. Yosua memberi pilihan. Jika engkau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita sekalian, bagaimana dengan iman kita? Bagaimana iman kita mempengaruhi ibadah kita kepada Tuhan? Hari ini, jika Tuhan izinkan kita beribadah di rumah kita masing-masing, apakah kita memiliki keyakinan yang sama seperti halnya Yosua? Allah yang sama, Allah yang hidup, Allah yang benar, bukan sesuatu yang kita jadikan Allah, tetapi Dia adalah Allah. Oleh sebab itu dengan penuh rasa takut dan gentar kita menyembah Dia. Meskipun kita tidak bersama-sama, meskipun kita di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini, meskipun kita tidak di tempat yang bersama, kita dibedakan tempat, tetapi Allah kita satu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kita percayai. Allah yang sudah memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan sudah memberikan tanah perjanjian kepada umatnya. Allah ini juga yang saya dan saudara sembah pagi hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini, apakah kita sungguh-sungguh menyembah Allah kita seperti yang Allah kehendaki? Seperti iman kita, Allah kita sama, Allah yang hidup, Allah yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita juga tidak ubahnya seperti umat Israel. Ketika kita berada dalam situasi yang menyenangkan, kita melupakan Tuhan. Kita menyembah Tuhan pun, ya, yang penting ada, tidak sama sekali. Tetapi ketika kita bergumul, kita jatuh, kita berada dalam situasi yang menyakitkan, kita merasa memerlukan Tuhan menolong kita.
maka kita akan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan Allah kita tidak kejam. Dia memperhatikan dan mendengar doa kita, melihat dan melawat kita, memulihkan, menolong kita. Namun kita perlu ingat, berjalannya waktu pun segera kita melupakan Dia. Menyembah Dia pun sepertinya kita ogah-ogahan. Yang penting ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah kita, Allah yang sudah mengasihi kita? Saat ini kita mengenal Allah kita, menyatakan diri sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Paulus ketika dia menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang mengikut Yesus, Paulus dengan giat, dengan gagah dan berani menganiaya setiap orang yang mengikut jalan Tuhan. Allah datang menemui dia, memanggil dia untuk menjadi muridnya, mengkhususkan dia untuk memberitakan tentang Allah yang hidup dan benar, melayani Allah yang benar. Oleh sebab itu, Paulus berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ketika Paulus bertemu dengan Allah yang sesungguhnya, Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus. Ketika Paulus mengadakan perjalanan untuk menyiksa orang-orang percaya di Damsyik. Di Damsyik itulah, di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. Ketika itu Paulus berjalan dan Yesus menemui dia. Di tengah jalan itu Paulus terjatuh karena ada sinar yang datang dan membuat dia silau sampai terjatuh. Bahkan orang-orang yang ikut dia pun terjatuh. Paulus yang saat itu bernama Saulus bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Pribadi itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kapan Paulus menganiaya Yesus? Paulus tidak bertemu dengan Yesus. Tetapi Paulus menyiksa dan menganiaya orang-orang yang percaya Yesus. Dan Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Hari ini aku memanggil engkau, hari ini aku mengutus engkau, menetapkan engkau." Mulai saat itulah Paulus percaya Yesus, di mana orang-orang yang percaya dianiaya. Saudaraku, pagi hari ini kita menyembah Allah yang menyatakan diri sebagai manusia, supaya kita dapat mengenal Allah dengan baik dan benar, seperti yang Allah kehendaki. Kita tidak mungkin mengenal Allah jika Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup kita, Dia menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada kita. Oleh sebab itu kita bisa mengenal Dia, terlebih percaya kepada Dia. Paulus berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Setelah dia percaya, Yesus berkata demikian. "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak ibu saudara, apakah kita menyembah Dia karena kita sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Dia? Atau kita hanya ikut-ikutan, sehingga kita di dalam menyembahnya pun asal-asalan. Ada kesan dipaksa dan terpaksa. Saya berharap itu tidak ada pada kita hari ini. Saudara, mengapa Yosua begitu percaya kepada Allah? Selama 40 tahun lebih, Yosua melihat bagaimana penyertaan Allah, bagaimana pemeliharaan Allah, bagaimana perlindungan Allah. Semakin meyakinkan dan memantapkan iman dia. Jika bukan Allah yang memimpin orang Israel, dia bukan siapa-siapa sehingga dapat melakukan apa-apa. Tetapi oleh karena Allah yang hidup, dia menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat apa yang sudah Allah kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja kita, dulu, sekarang, dan nanti. Dan kita berkeyakinan, jika bukan Tuhan, siapa yang menolong, siapa yang memampukan, siapa yang membuat kita sampai seperti hari ini. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menyembah Dia. Tuhan Allah yang di dalamnya kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menjadi manusia. Dia menderita, disalib, dikuburkan, dan bangkit. Untuk saya, untuk kita. Supaya kita dapat percaya dan menyembah, menikmati kebaikan. Anugerah Allah. Di dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam kehidupan pribadi kita. Di dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam gereja kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian memiliki keputusan seperti halnya Yosua pada hari ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya karena senang, tetapi ketika senang dan susah, tetap menyembah Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya Allah kita. Tuhan kita. Yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Menjaga dan melindungi kita. Memberkati kita. Allah kita yang senantiasa tidak pernah menutup matanya untuk memperhatikan setiap kita. Firman Tuhan katakan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan penyembahan saudara hari ini? Bagaimana dengan ibadah saudara hari ini? Apakah saudara akan mengatakan besok masih ada waktu nanti? Tidak. Hari ini Tuhan Allah ingin saya dan saudara sungguh-sungguh menyembah Dia.
Sungguh-sungguh hanya beribadah kepada Dia sebagai bukti. Saya percaya Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi, saya akan menyembah Tuhan. Saya akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah Tuhan Kau terus berbicara dan menyapa kami. Membuat kami mengerti, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami, ampuni dosa kami. Ketika kami tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ketika kami tidak tulus. Ketika kami tidak setia menyembah Tuhan. Pagi hari ini ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang ada di GPM Batam ini. Engkau menolong dan memberkati pekerjaan mereka, usaha, keluarga, rumah tangga mereka. Sehingga setiap jemaat sungguh melihat pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Tuhan menolong dan memberkati jemaat yang saat ini bergumul di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, iman mereka. Studi anak-anak mereka, Tuhan menolong. Kesehatan setiap jemaat-Mu, hamba-Mu percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga terus menolong dan memberkati. Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, Engkau menolong dan berkati. Khususnya dalam masa pandemi ini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami sungguh-sungguh semakin peka mengerti kehendak-Mu. Juga persiapan pelayanan kami secara offline nanti. Engkau menolong dan memberkati. Turut campur tangan persiapan-persiapan yang kami lakukan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Engkau menolong dan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada RT kami. Engkau menolong dan memberkati mereka. Sehingga mereka sungguh Tuhan dapat memimpin negeri ini dengan adil. Bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan. Tapi sungguh rakyat menjadi tujuan utama. Engkau menolong dan memberkati. Memberkati juga Tuhan aparat TNI Polri dalam menjaga keamanan di negeri ini. Di dalam masa situasi yang kami hadapi saat ini. Ada juga orang-orang yang merencanakan dan melakukan kejahatan. Tuhan menjamah hati mereka. Tuhan berbicara kepada mereka. Dan menggagalkan rencana mereka. Berkati aparat TNI Polri. Agar sungguh-sungguh Tuhan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Mereka di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pemberitaan Injil di negeri kami. Di tengah-tengah situasi dan keadaan kami hadapi. Kami rindu semakin banyak orang yang mendengar Injil. Dan akhirnya percaya kepadamu. Kami juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk sinode kami. Engkau menolong dan memberkati sinode kami di dalam melayani di negeri ini. Memberkati ketua sinode kami. Memberkati badan pekerja majelis sinode. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di bawah naungan sinode. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan untuk kota Batam. Di mana Tuhan menempatkan kami. Memberkati kota kami, memberkati gubernur kami, memberkati wali kota kami. Engkau menolong mereka, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan dapat menjalankan roda pemerintahan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami terus berdoa untuk ekonomi di kota Batam ini. Biar Tuhan memulihkan, sehingga masyarakat boleh senantiasa tercukupi setiap keperluan mereka. Ini doa kami. Hamba-Mu percayakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Imam Maksum yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Pak Imam. Mari jemaat, kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Dan hari ini persembahan akan dijalankan 2 kali. Kita bisa mengumpulkannya itu di dalam amplop dan pada saat kita kembali ke gereja boleh menyerahkan ke gereja atau juga boleh juga ditransfer ke rekening yang sudah tertera. Untuk menjalankan persembahan kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku.
seisi rumahku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidup. Katakan sekali, kita mau bersatu dalam kasih bersama melayani. Satu dalam kasih bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kita masuk dalam doa syukur persembahan. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang kami terima dari Engkau. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan dapat melewati masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan dapat menolong melalui persembahan yang kami kumpulkan ini, dapat menjalankan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Engkau dapat menolong supaya semuanya itu dapat dilakukan dengan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada pagi hari ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Amin.
Ya, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.